Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Tri Putri Amanda. Nah, baiklah teman-teman, pada video ke-10 kita akan membahas materi mengenai puisi 3 baris, 4 baris, dan 5 baris beserta nanti akan dibuat juga contoh-contoh dari masing-masing puisi tersebut. Berikut videonya ya. Nah, baiklah, pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai puisi 3 baris, yang kedua yaitu puisi 4 baris, dan yang ketiga yaitu puisi 5 baris. Pertama, puisi 3 baris atau biasa disebut dengan terzina yang berasal dari luar Indonesia, merupakan puisi yang hanya terdiri dari 3 baris saja dalam satu baitnya dan hanya berisi 4 hingga 5 kata dalam satu barisnya. Salah satu tokoh pengarang yang membuat puisi 3 baris ini ialah Djoko Pinurbo. Contohnya yang berjudul Gambar Hati versi penyair. Seperti dua koma bertangkupan, dua koma dari dua kamus yang berbeda, dan tanpa janji bertemu di sebuah puisi. Nah, contoh dari saya sendiri yaitu di bawah langit biru terang, bunga bermekar, hidup berjalan, cinta abadi, tak akan pudar, tak akan hilang. Nah, yang kedua yaitu mengenai puisi 4 baris. Puisi 4 baris terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kuatrin, pantun, dan syair. Kuatrin merupakan puisi yang satu baitnya hanya berisi 4 baris saja. Kuatrin bersajak A, B, A, B, A, 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 atau A, A, B, B. Contohnya yaitu puisi berjudul Sunyi Itu Duka karya Amir Hamzah. Sunyi itu duka, sunyi itu kudus, sunyi itu lupa, sunyi itu lampus. Nah, contoh dari karya saya sendiri yaitu yang berjudul Kisah Indah. Di bawah cahaya bulan purnama, di malam sunyi, bintang pun bersinar. Bertemu cinta dalam senyuman kirana, kisah ini bersemi takkan pudar. Nah, yang kedua yaitu pantun. Pantun merupakan salah satu bentuk karya sastra yang terikat dengan aturan. Pantun berasal dari bahasa Minangkabau yaitu patuntun, yang berarti penuntun. Awalnya, pantun adalah salah satu bentuk sastra lisan yang menjadi tradisi di kalangan masyarakat Melayu. Namun, saat ini sudah sering dijumpai pantun dalam bentuk tertulis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pantun adalah bentuk puisi Indonesia Melayu yang tiap baitnya biasanya terdiri atas 4 baris yang bersajak A, B, A, B atau A, 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 A. Semua bentuk pantun terdiri atas 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Sampiran adalah 2 baris pertama, dan 2 baris terakhir merupakan isi, yang merupakan tujuan dari pantun tersebut. Nah, selanjutnya jenis-jenis pantun itu ada banyak. Yang pertama ada pantun teka-teki, merupakan pantun yang pada 2 baris terakhir berbentuk pertanyaan. Yang kedua pantun nasihat, merupakan memberikan nasihat kepada orang lain dengan tujuan yang baik. Yang ketiga ada pantun kasih sayang, yang merupakan pantun yang menggambarkan tentang perasaan kasih dan sayang kepada orang lain. Yang keempat pantun semangat, merupakan pantun yang memberikan semangat kepada diri sendiri maupun orang lain yang mendengarnya. Yang kelima, pantun adat, merupakan pantun yang memberikan pesan dan ajaran kepada orang lain agar tetap melestarikan adat yang ada. Yang keenam, pantun agama, merupakan pantun yang memberikan pengetahuan tentang ajaran agama. Yang ketujuh, pantun jenaka, merupakan pantun yang di dalamnya mengandung kata-kata lucu dan orang yang mendengarnya menjadi senang dan terhibur. Yang kedelapan, pantun kiasan, merupakan pantun yang menggunakan kata-kata kiasan untuk menambah kesan indah dalam pengucapan. Yang kesembilan, pantun percintaan, merupakan pantun yang mengungkapkan rasa cinta terhadap seseorang. Dan yang terakhir, pantun peribahasa, merupakan pantun yang mengungkapkan sesuatu dengan menggunakan perumpamaan ataupun perbandingan. Contoh pantun karya saya sendiri yaitu adik manis duduk di telaga, cantik elok memakai kebaya. Kalau adik ingin masuk surga, perbanyak ibadah kepada Tuhannya. Yang kedua, jalan-jalan ke Muara Enim, lalu pergi ke Jakarta Pusat. Jika kamu suka playing victim, maka tidak ada teman mendekat. Nah, contoh dari puisi 4 baris yang ketiga yaitu syair. Kata syair berasal dari bahasa Arab yaitu syu'ur yang berarti perasaan. Kemudian kata syu'ur berkembang menjadi kata syi'ru yang berarti puisi. Syair juga sering dikategorikan dalam puisi rakyat.
Syair di Indonesia pertama kali muncul pada abad ke-16 dalam bentuk tulisan doa. Nah, agar kita dapat membedakan syair dengan jenis-jenis puisi lama lainnya, syair memiliki ciri dan karakteristiknya sendiri. Berikut adalah ciri-ciri syair yang bisa kita ketahui. Pertama, setiap bait terdiri atas 4 baris. Kedua, jumlah suku kata dalam setiap baris antara 8 hingga 14 suku kata. Yang ketiga, semua barisnya adalah isi. Yang keempat, rima atau persamaan bunyi adalah a a a a. Yang kelima, syair tidak mempunyai sampiran, layaknya pantun. Yang keenam, makna dari syair ditentukan oleh bait-bait selanjutnya. Yang ketujuh, bahasa pada syair berbentuk kiasan. Nah, jenis-jenis syair tersendiri pun juga banyak. Yang pertama ada syair romantis, adalah syair yang berisi tentang percintaan yang terdapat pada cerita pelipur lara, hikayat maupun cerita rakyat. Yang kedua ada syair panji, merupakan syair yang menceritakan tentang keadaan di dalam istana. Yang ketiga ialah syair kiasan, bercerita mengenai binatang, bunga, dan buah-buahan. Semua hal yang diceritakan dalam tulisan hanyalah simbolik dan tujuannya sebagai sindiran. Yang keempat, syair agama, yang sesuai dengan namanya ialah syair yang berhubungan dengan keagamaan. Misalnya berisi nasihat, menceritakan tentang cerita Nabi, menjelaskan ajaran agama Islam, dan syair sufi. Yang kelima yaitu syair sejarah, ialah syair yang berisi tentang peristiwa sejarah. Jadi sebagian besar syair dalam kelompok ini bercerita tentang peperangan. Nah, contoh syair sendiri yang saya buat ialah: jika berteman harus penuh percaya, setia selalu bersama dirinya, untuk saling dukung dan bahagia, persahabatan sejati takkan reda. Nah, yang terakhir, materi terakhir ialah puisi 5 baris. Puisi 5 baris atau biasa disebut dengan kuin merupakan puisi yang setiap baitnya hanya berisi 5 baris saja. Salah satu tokoh yang membuat puisi 5 baris ialah Djoko Pinurbo. Berikut contohnya yang berjudul Mampir. Tadi aku mampir ke tubuhmu, tapi tubuhmu sedang sepi, dan aku tidak berani mengetuk pintunya. Jendela di luka lambungmu masih terbuka, dan aku tidak berani melonggoknya. Puisi karya saya sendiri yaitu yang berjudul Pemahaman Diri. Kehidupan dalam cakrawala waktu, agama membimbing jiwa yang perlu, nurani kita petunjuk yang tentu. Dalam iman, cinta dan harapan bersatu. Di jalan kehidupan, agama membawa kilau. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya mengenai materi puisi 3 baris, 4 baris, dan 5 baris beserta contohnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.